oh ini local pride, ini pro STY, ini naturalisasi, oh ini anti naturalisasi, enggak. Tapi kita dudukan pada jalurnya lah, bahwa program yang dilakukan oleh PSSI ini adalah program untuk percepatan. Tapi kan seharusnya tetap percepatan itu diimbangi oleh pengembangan, jangan dilupakan. Artinya harus ada keseimbangan di sana, tetap harus ada batasannya gitu. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais, dan kali ini kembali lagi bersama Bang Yuke. Halo. Kayak udah dua purnama ya. Dua purnama. Gue pikir udah dilupain gue mes tuh. Ngeri banget, sibuk banget sih. Tapi kali ini kembali lagi bersama Bang Yuke, pastinya akan ngebahas timnas Indonesia nih Bang. Bakal lawan Vietnam 2 kali tanggal 21 Kenapa kalau timnas selalu gue yang diundang? Iya, karena lu kan lokal pret. Itu dia. Biar rame ya berarti. Iya, karena lu kan udah dicap sebagai lokal pret. Gila. 21 Maret sama SUGBK. Tapi yang pertama gini Bang, persiapan kalau lo ngelihat dari kedua tim inilah, Indonesia dulu nih, Indonesia lah, ini jadi sorotan dengan makin banyaknya pemain keturunan yang akhirnya direkrut. Ya kita udah nggak mau mendikotomikan itulah gitu loh. Tapi lo melihat fenomena ini, gitu, lo gimana? Iya, gue dulu pernah bilang dan gue nggak akan tarik ucapan gue, kalau untuk level senior bebas aja. Iya. Mau 11-11-nya, 22 pemainnya itu semua pemain keturunan bebas saja. Karena emang itu targetnya udah prestasi. Tapi tetap idealnya ataupun juga idealisme harus tetap kita punya. Jangan dong semuanya. Kan itu sama aja menafikan produk di dalam negeri yang konteksnya adalah kompetisi. Kita punya kompetisi. Oke, kita kompetisi kita boleh dibilang masih jauh dari harapan, tapi ya juga jangan dilupakan bahwa ini adalah bagian dari proses pembinaan juga. Jadi kalau boleh sih dibatasi. Namanya naturalisasi ataupun juga pemain diaspora, pemain keturunan apapun lah, let's say namanya, itu kan sebenarnya crash program ya, ataupun program pintas untuk mencapai prestasi ataupun juga target instan, bukan buat jangka panjang. Betul. Kan harusnya mindsetnya ke situ. Nggak ada kita bermaksud, oh ini local pride, ini pro STY, ini naturalisasi, oh ini anti naturalisasi, enggak. Tapi kita dudukan pada jalurnya lah, bahwa program yang dilakukan oleh PSSI ini adalah program untuk percepatan. Tapi kan seharusnya tetap percepatan itu diimbangi oleh pengembangan, jangan dilupakan. Artinya harus ada keseimbangan di sana, tetap harus ada batasannya gitu loh, supaya jangan kita melupakan pembinaan di dalam negeri gitu loh. Jadi menurut gue itu. Iya, dan yang menarik adalah ketika sudah dipenuhi semua apa yang mau STY, sekarang ini muncul lagi kontra nih, STY itu agak sedikit. Iya, STY itu agak sedikit. Gue nggak bisa menjamin 100% nih bakal menang lawan Vietnam. Nah, lo ngeliatnya gimana? Kan selalu begitu STY kan. ini nih. Gimana maksudnya? Dia kan selalu punya reason ya, punya argumentasi. Ya mungkin itu bekalnya dia kalau nanti hasilnya kalah, nggak sesuai tidak harapan. memuaskan, tidak sesuai harapan. Iya, kan dia bilang kemarin katanya walaupun sudah banyak pemain-pemain yang dinaturalisasi, tapi kan mereka pemain Eropa, datang ke sini perlu waktu, adaptasi segala macam. Ya semua juga begitu gitu kan. Jadi sebenarnya nggak boleh jadi alasan lagi dong. Apalagi ini udah game ketiga ya untuk pra Piala Dunia ya. Betul. Persoalan itu harusnya itu persoalan klasik yang semua pelatih tahu dan alami itu. Nggak perlu dijadiin reason gitu loh. Jadi menurut gua fokus aja STY, nggak usah mencoba untuk mencari pembenaran dulu di sebelum pertandingan gitu. Nggak usah khawatir, cemas gitu ya. Percaya aja bahwa ini pemain-pemain yang memang sudah dipilih yang terbaik dan tinggal bagaimana ngeraciknya. Gitu betul. Kan semua udah dipenuhin. Gitu ya dong, fair aja gitu kan. Toh ini permintaan dia kita juga. Kita tetap support. Semoga aja memang pemain-pemain yang sudah sekarang ada di timnas ini benar-benar sesuai dengan harapan. Artinya apa yang sudah direkomendasikan oleh STY dan dipenuhi oleh PSSI memang berhasil. Kita doakan begitu positif. Betul. Ya. Tapi kalaupun tidak ya berarti harus ada evaluasi gitu. Benar. Karena ini game ketiga kita baru 1 poin dari 2 pertandingan pertama ya. Jadi betul. Jangan sampai miss apalagi nih main di kandang sendiri. Waduh, bisa. Ini kecewanya berat banget sih. Tapi nggak tahu nanti akan disalahkan itu siapa, kita nggak taw deh. Ujungnya nanti mudah-mudahan jangan wasit lagi. Jangan sampai wasit lagi. Jangan sampai lapangan lagi. Terus jet lag lagi. Nah, yang penting kita berharap tetap harus menang dong timnas Indonesia. Apalagi main di kandang sendiri. Nah, terus. Tapi kabar buruknya adalah 3 pemain sudah pasti tidak bisa main ya Bang. Jordi Amat, Elkan Bagot dan juga Yance Sawiri. Kalau lo menurut lo
gimana sih posisi mereka ini? Apakah banyak pemain-pemain pelapisnya? Mungkin bukan pelapis ya, pemain-pemain opsi lain yang bisa dipakai di posisi mereka. Ya sayangnya nggak semua pemain yang sudah didatangkan, yang baru didatangkan ya dalam program diaspora naturalisasi itu bisa main pada week ini ya. Betul. Pada pertandingan melawan Vietnam ini nggak semua. Kan ada Tom Haye, kemudian dari Ratnar Oratmangun. Tapi dua pemain itu baru bisa main di leg kedua, betul. Itu pun juga kalau lancar ya proses perubahan federasi ya. Kalau Nathan kan sama JIJ kan udah bisa ya. Betul. Jadi tadi menyambung apa yang dikatakan Rais, betul kita cukup kehilangan juga ya. Elkan Bagot, terus Jordi Amat, Yance yang katanya cedera. Belum lagi ditambah Asnawi yang akumulasi, terus Sen Patinama yang juga sudah cedera sebelumnya, terus Hernando yang juga baru pulih ya dan nggak bisa dipanggil juga. Sebenarnya banyak, tapi kita juga nggak perlu khawatir karena kita punya pelapisnya ataupun juga stok pemain yang kualitasnya juga banyak sebenarnya. Tadi kan seperti gue bilang, kalau kita melihatnya ini sebagai paket untuk melawan Vietnam, nggak cuman di GBK tapi juga nanti di Vietnam sendiri. Ini kan semuanya dengan asumsi yang tersedia sekarang bisa main udah cukup sebenarnya. Harusnya sih cukup gitu loh. Karena udah mumpuni menurut gua gitu. Apalagi kalau Oratmangun terus kemudian Tom Haye itu bisa main, wah itu udah cukup. Tinggal tadi seperti gue bilang, ini pintar-pintar ST bagaimana meracik pemain-pemain yang sudah ada ini ke dalam skema yang diinginkan. Tentu ada beberapa opsi yang harus dilakukan kan ya. Ini kan nggak bisa main tadi seperti Ray sebutkan. Berarti opsi B-nya apa, opsi C-nya apa. Ya tinggal otak-atik komposisi aja tuh menurut gue tuh. Tapi kalau menurut lo bakal ada perubahan skema nggak sih yang bakal pasti sedikit banyak ada pengaruhnya karena kan pemain-pemain yang baru datangkan ini, pemain-pemain keturunan yang baru datang ini kan belum pernah mendapat caps ya. Pasti kan suasana bertanding untuk laga resmi dengan mereka latihan bersama teman-temannya ya berbeda gitu kan. Mungkin kemarin kita lihat JIJ memberikan impresi yang bagus ya. Dia kelihatan happy, antusias ya. Dia bilang dia bisa engage gitu ya sama teman-temannya karena banyak teman-teman quote on quote di Belanda gitu kan. Yang jadi mereka bahasa juga mungkin lebih mudah ya. Lebih mudah. Sebenarnya itu nilai positifnya juga makin banyak ya. Karena mayoritas pemain-pemain diaspora kita itu dari Belanda. Jadi mungkin itu bisa mereduce problematika komunikasi. Karena mungkin antar mereka udah bisa ya. Bahkan rekan setim loh. Nah, rekan setim ya. Contohnya Nathan dengan Tom Haye misalnya di Heerenveen. Kemudian bahkan Tom Haye itu satu tim waktu bawa timnas junior Belanda juara Piala Eropa gitu bersama dengan Sandy Walsh gitu loh. Nah, itu yang cukup menarik juga nih bagaimana culture dari mereka ini, hubungan dari mereka sebenarnya sudah lumayan erat juga ya. Nah, kalau misalnya lebih dalam lagi mengacu kepada tactical skema ya. Itu yang menurut gua akan menarik ya. Kalau misalnya nih gue catat di sini gue masih nulis nama Tom Haye sama Oratmangun dengan asumsi dia bisa main ya. Tapi tampaknya di laga ini kayaknya belum bisa. Belum, kalau laga pertama belum. Kalau laga kedua ya bisa. Mungkin bisa ya. Mungkin bisa. Berarti gantinya itu kan di situ masih ada Ricky Kambuaya bisa juga Egy juga bisa. Betul. Bisa juga Witan tuh di posisi Tom Haye tuh. Nah, tinggal depannya apakah tetap masih mempertahankan komposisi Egy sama strike seperti di Piala Asia kemarin atau ada opsi lain? Kemudian yang paling krusial mungkin di sisi bek kanan ya, karena kita nggak punya Asnawi kan. Apakah Yakob diturunin jadi bek kanan? Sih. Nah, itu menarik tuh. Yang itu agak dilematis tuh karena sebenarnya Yakob kan sisi ofensifnya bagus. Ya kan? Itu kalau ditaruh sebagai fullback nanti apakah akan mengurangi agresivitas kita dari flank itu juga ya? Karena ada Witan juga. Witan tuh bisa ditempatin di back kanan juga. Kan pernah ditaruh di situ sama Coach Sesteye gitu. Itu yang juga menarik nanti nih. Siapa yang bakal ditaruh depan, Yakob atau Witan nih sama Coach Sesteye. Dan juga apakah pakai kayak formasi 4-4-2 seperti Piala Asia kemarin atau pakai 3 back nih? 3-4-3. Karena gelandang kita padat menurut padat banget. Terutama di gelandang bertahan ya. Mark Locke, Ricky Kambuaya, kemudian Tom Haye itu bisa jadi gelandang bertahan. Iya, betul. Hubner sama si Ivar Henner kan. Nah, itu yang kemarin jadi andang di Piala Asia gitu. Ini yang lumayan kompetitif nih sebenarnya di lini tengah. Jadi di antara pemain diaspora ini juga mereka saling bersaing nih. Ini menarik nih. Karena posisi mereka tuh redundant ya. Iya benar. Beririsan. Dan menurut gua kalau gelandang tengah tuh udah lah itu si Ivar Jenner sama Hubner tuh Hubner udah oke banget. Tinggal dimatengin dia masih muda punya tenaga, visioner. Benar. Menurut gua itu tinggal dimatengin. Nah, sisi-sisi yang lainnya inilah barangkali yang bisa diisi sama pemain-pemain yang baru datang. Iya, benar-benar. Kalau hadirnya Nathan Chow dan juga JIJ ini
lumayan menarik juga nih. Nathan nih akhirnya ya memberikan persaingan yang kompetitif juga harusnya buat Pratama Arhan. Ya kan? Ya. Kan di sisi kiri ada nih. Edo juga ya. Iya, ada Edo Febriansa, ya Sen Patinama juga. Ini benar-benar komposisi maut sih harusnya sih. Iya, padat. Dan kita kan memang kelebihan kita pada kecepatan, dan kecepatan itu kalau dispesifikasi lagi lebih di sisi flank kan. Kecepatan Asnawi dalam overlapping, kecepatan Pratama Arhan juga dalam overlapping. Walaupun kalau dari sisi open play sebenarnya yang lebih banyak tuh Yakob ya, sama Asnawi satu poros ya itu ya. Kalau dari Pratama Arhan kan ya agak-agak ya dia kan cuma ngandelin lemparan doang tuh. Iya, agak-agak ngerem ya. Kalau untuk buat dia punya koneksi dari sisi flank ke depan tuh kayaknya Arhan tuh agak kurang gitu. Makanya posisi itu posisi ngeri-ngeri sedap is. Kalau dia nggak main di kompetisi di Korea nanti di Korea ke depannya susah itu. Akan bersaingnya gitu. Sementara kompetitor-kompetitor barunya ini pemain-pemain diaspora semua yang mereka inti loh. Dan kompetitif di situ ya kan? Iya, makanya itu yang menarik nih nanti persaingannya ketika hadirnya Ices dan juga Nathan Choaon. Oke, sekarang kalau menurut lo prediksi ya, Bang? Untuk di leg pertama seperti apa? Gua harap kita bisa bikin 2 gol, selisih 2 gol lah. Selisih 2 gol ya? 2-0 atau 3-1. 2 gol lah. Orang kemarin juga kita waktu Piala Asia harusnya bisa menang 2-0 kok. Iya. Ini yang terakhir tuh yang kipernya si Muyen. Iya, Philip naik kan. Iya. Aduh, sayang tuh. Kalau di leg keduanya? Leg keduanya menurut gua imbang gitu. Imbang ya? Iya. Kalau gue sih harusnya imbangnya karena ini Vietnam kalau bermain di kandang lu tau sendiri. Iya emang. Itu sama kayak kita main di kandang. Bener. Intimidasi supporter tuh luar biasa, dan mereka punya militansi itu kalau main di kandang gila sih. Dan kita juga harus antisipasi gaya-gaya nakalnya Vietnam nih. Benar. Itu yang kita nggak boleh terpancing emosinya. Iya, mungkin nanti akan memainkan counter attack juga ya. Iya pastilah. Kalau gue lebih suka kita main defense counter sih. Iya. Kalau defense counter kita bisa. Kalau di Vietnam ya? Iya. Lebih punya greget. Kita punya pemain-pemain yang cepat gitu. Iya, dan kita kan punya diagonal long through-nya bagus. Ivar Jerner ataupun Justin Hubner itu bisa langsung nyampe ke strike terus bikin kemelut deh tuh. Oke, itu tadi prediksinya. Kalau teman-teman prediksinya akan sampaikan aja di kolom komentar. Dan terus ini kita akan membahas soal yang junior ini. Menariknya sekarang adalah setiap FIFA Matchday sekarang tim juniornya diikutsertakan nih, diupayakan sama PSSI ini untuk ikut di situ berpartisipasi. Ini langkah yang oke sih kalau menurut gua. Apalagi timnas U20 ini kan juga lagi dipersiapkan untuk Piala Asia U20 plus Piala AFF U19 tahun ini. Ya berharap bisa lolos ke Piala Dunia U20 nanti 2025 ya. 2025. Nah, Coach Indra Safri bakal ketemunya langsung sama salah satu negara yang lumayan kuat juga, Cina U20. Betul. Lo ngeliatnya gimana, Bang? Ya secara umum gua apresiasi ya dengan kepemimpinan Pak Erick Thohir ini, terutama perhatiannya terhadap timnas. Ya, terhadap timnas. Dan apalagi tadi Res katakan ikut menyertakan pemain-pemain timnas junior di FIFA Matchday. Iya. Kemarin kita udah lakukan itu ketika menghadapi Thailand dan juga Uzbek. Betul. Kan? Itu bagus banget, dan sekarang bersama dengan FIFA Matchday kita bisa mendatangkan Cina. Iya. Itu kita apresiasi karena ini sebenarnya yang diperlukan oleh timnas. Karena di usia seperti usia junior ini, usia 16, usia 17 atau 19 atau 20 itu kan mereka secara umum jarang jadi pilihan utama di klubnya. Benar. Jadi ketika mereka bisa bergabung di timnas, ini kesempatan mereka untuk dapetin chemistry, bonding gitu loh. Benar. Dan harus ada evaluasinya. Gimana evaluasi? Harus dicoba. Uji cobanya apa? Uji coba internasional. Kalau sebelumnya kan lawannya klub-klub lokal. Iya. Sekarang ini kita uji cobanya internasional. Itu udah bagus, terlepas dari hasil ya. Kalau kita berkaca dari 2 game sebelumnya lawan Thailand dan lawan Uzbek, memang kita belum terlalu bisa berharap karena saat itu Coach Indra baru pertama lagi ngumpulin pemain-pemain ini. Betul. Dan itu orientasinya adalah mencoba semua pemain yang dipanggil untuk dia bisa lihat. Nah sekarang yang kedua mungkin dia sudah sedikit punya gambaran nih untuk melawan Cina dari evaluasi di pertandingan sebelumnya uji coba, karena apalagi ada tambahan pemain-pemain abroad kan ya. Nah, ada si Eros, betul. Ada Marcelinus, kemudian ada Dilan juga, ada Welber juga. Iya, ada Chow Damanik. Nah, Chow Damanik tuh masih belum pasti tuh. Karena gue dengar masih ada masalah sama paspornya tuh. Tapi itu bagus lah menurut gua. Iya, nah lo tadi udah berbicara tentang pemain-pemain abroad ini. Kalau lo ngelihat sebenarnya pemain-pemain abroad ini bisa
bersaing nggak bang? Contoh lo ya Eros ini kan Liga Top Skor ya, termasuk sama Eros si sama Marcelino ya. Lo ngeliat potensi mereka tuh seperti apa nanti untuk bersaing mendapatkan nanti sampai mungkin komposisi skuad akhir di Timnas U20? Kalau masih di level junior gue masih optimis. Anak-anak kita masih bisa bersaing. Karena U20 ini walaupun secara usia sebenarnya nggak junior banget ya, tapi kan hitungannya kalau untuk FIFA kan masih junior ya. Makanya diadakanlah FIFA World Cup U20 kan. Artinya masih level junior dan itu kita sudah buktikan dalam beberapa event-event sebelumnya kita selalu bisa bersaing. Bisa juara gitu loh. Betul. Kita pernah juara U16, juara U19, juara U22 bahkan walaupun levelnya ASEAN, tapi itu menunjukkan kalau kita untuk level junior kita bersaing. Makanya kalau tanya apa gue optimis gue. Karena potensi kita nggak kalah dan di usia itu kita masih bisa bersaing kuat gitu loh. Kecuali kalau udah lepas itu istilahnya. Lepas itu kan bedanya kita sama luar negeri tuh mereka punya kompetisi junior. Kita nggak ada. Kita nggak ada, benar. Kita pemain-pemain junior dipaksa naik main di level senior. Yang tentu mereka pasti seringnya kalah bersaing dari pengalaman, menit bermain, kepercayaan. Itu yang membuat kita akhirnya ada gap di periode itu. Di periode itu. Kalau di luar negeri justru mereka punya kompetisi U21 ya kayak misalnya Habib. Makin mateng kan kompetisinya rigid gitu. Kita kan nggak ada. Nah, kalau di senior gua agak sedikit pesimis kalau masih terlalu mengandalkan pemain-pemain yang ini gitu ya sekarang ya. Karena tadi gue bilang itu masalah pengalaman, terus kemudian jam bermain, kemudian mentalitas itu kan ditentukan lewat kompetisi. Tapi kalau sekarang U20 gue yakin kita masih bisa bersaing dengan anak-anak yang tadi lu bilang itu. Karena Eros ini dari usia 12 gue ngikutin dia. Dia main di Liga Top Skor. Bahkan klub-klubnya pun gue apal tuh. Dia pernah bela Chelsea Indonesia, terus Asia Football School. Sekarang Asiop. Gue tahu tuh dia berapa kali jadi pemain terbaik Liga Top Skor, termasuk si Marcelinus. Marcelinus ini asalnya ini dari SSB Ragunan sebenarnya. Terus ketika pas main di Liga Top Skor, lihat dia bagus, di hire sama Asiop supaya bisa berkembang. Dan dia di Asiop jadi pemain terbaik top skor nasional U18 kemarin. Makanya, dia posisinya apa sih bang? Dia attacking midfield. Eros tuh sayap ya kalau gue nggak salah ya? Eros sama sebenarnya, tapi Marcelinus ini lebih ke samping. Dia bisa main sayap. Karena dia tapi gerakannya inverted gitu is. Oke. Kasas orang inilah. Orang-orang timur. Kalau Eros memang dia tipikal nomor 10 dia. Iya. Kecil, lincah, footworknya juga bagus. Iya, footworknya gue pernah sempat lihat ya, gue pernah sempat lihat. Iya, footworknya oke sih emang. Iya itu menarik sih melihat persaingan nanti tim-tim di pemain-pemain di Timnas U20 sih bagaimana perkembangan mereka ya terutama ya. Karena kan setelah kembali dari Timnas, karena ini yang menarik adalah juga dari proses pembentukan tim ini adalah sekarang nggak tesnya jangka panjang banget. Iya. Seperti yang sebelumnya gitu. Sebelum turnamen harus 3 bulan di luar negeri kayak gitu-gitu. Tapi buka tutup karena ini mengakomodasi pemain-pemainnya juga berkiprah di Liga 1. Kayak Donitri, kayak Adek Karel. Iya, Arkan Kakak kayak gitu-gitu. Jadi hal yang positif sih kalau menurut gue, ada perkembangan yang bagus juga bang. Betul, setuju gue. Memang kita harus berikan ruang ya buat pemain-pemain yang tampil di Liga 1 walaupun sebenarnya jumlahnya nggak dominan ya. Iya. Karena yang paling banyak sebenarnya dari ex EPA U18 kemarin, kayak Riza, ya kan. Terus siapa lagi namanya Iqbal Bijangge. Dan itu yang ya menurut gue memang membuat ini nggak bisa lama-lama kompetisi TC-nya. Tapi harus rutin nih, harus berkala supaya punya parameter nih. Kayak Indra Safri kan selalu bilang kita nggak bisa nilai pemain cuma dari dua kali latihan. Terus ya ada parameternya gitu supaya ketika terpilih referensinya utuh gitu loh. Oh berarti dia dari tes kualitas fisiknya sekian, kualitas skillnya, kemudian tekniknya, mentalnya ada gitu loh. Iya, mudah-mudahan sih bisa dapat hasil positif juga nih yang lawan Cina U20. Betul. Lo siaran nggak yang mana? Enggak, kalau nggak salah ini kan dia di MTek ya? Yang ini. Gue spesialis stuntman. Ya. Oke deh, buat kalian teman-teman yang pengen komen-komen tentang Timnas, silakan sampaikan di kolom komentar. Mau prediksi kalian, terus pendapat kalian soal diaspora ataupun hal apapun lah di Timnas, silakan sampaikan kritik ataupun saran kalian. Mungkin kalian bisa bersuara di situ. Ya, boleh. Silakan. Bebas. Karena Om Yuki lagi nggak keluar komentar lokal pret lagi. Jadi belum bisa lo bully ya. Lo bully yang satunya lagi aja dah. Itu konsisten banget beneran. Hebat itu orang. Hebat beneran. Oke dah. Jangan lupa juga untuk follow sosial media dari Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram maupun TikTok, dan juga kita ada di Noise dan juga bacaskor.id. Sampai di sini dulu di Skor episode kali ini. Gua Arsatan, Yuke. sampai jumpa.